dilempar, ya pasti jatuh, pasti patah tulangnya. Nah, saudara, kita lihat ayat yang bawah. Ya, 19. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang ku perhatikan. Nah, saudara, inilah satu perubahan ayat pas di tengah. Kan 5 ayat, 5 pasal ini kan. Pasal 3 ayat yang ke-21 masuk 22. Nah, itu terjadi satu perubahan hidup yang luar biasa, saudara. Dari masa-masa kehancuran, kehinaan, dan kedebilan hati dimurkai Tuhan, Yeremia mengingat satu hal ini dari janji Tuhan. Hanya satu janji, saudara. Apa itu? Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan, sebab itu aku akan berharap. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dikatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Saudara, saya percaya orang-orang menyanyikan lagu ini, orang Kristen hampir semua tahu lagu ini, tetapi sedikit sekali yang tahu latar belakang lagu ini. Latar belakang lagu ini adalah kesengsaraan, kesunyian, keruntuhan Yerusalem dalam dosa-dosa mereka. Dan tidak mungkin ada harapan lagi dalam hidup mereka. Dan Tuhan sudah tidak mau memalingkan lagi ke mukanya pada mereka. Tuhan sudah muak jijik dengan mereka. Tapi Yeremia seperti Musa, seperti Daud, seperti Abraham berkata kepada Tuhan, ingatlah kasih setiamu. Saudara, itulah yang membuat bangsa Israel kembali dihidupkan Tuhan. Seorang anak yang hancur dalam hidupnya, merana, sengsara luar biasa, dan sampai makan pun nggak bisa karena dia meninggalkan papanya. Dalam kondisi yang betul-betul penuh dengan ratapan seperti itu, dia baru ingat kebaikan papanya. Siapa ini? Anak bungsu. Saudara, kondisi situasinya sama semua, saudara. Kondisi keberdosaan, kehancuran sama semua. Dan saudara tidak bisa melihat ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Ini sama dan terjadi di dalam hidup kita, hidup saya, hidup saudara, dan semua hidup manusia. Dan kemudian diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena janji kasih setia Tuhan yang selalu baru, segar tiap hari dan tidak berubah. Dan itu menjamin kita. Kamu diselamatkan bukan karena hasil kerja usaha imanmu, bukan karena perbuatan, bukan karena jasa-jasamu, tapi karena rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan. Saya sampai hari ini heran, banyak orang Kristen percaya keselamatan adalah usaha sendiri, tergantung dari sendiri. Saya tidak pernah melihat ada satu ayat firman Tuhan yang menyatakan ini. Keselamatan berasal dari dirimu. Nggak ada, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Efesus, dalam Titus, dalam Roma, dalam kitab kita semua, dalam hidup Abraham, semua hidup orang-orang seperti Daud, dalam dosanya, kasih setiamu. Oh Tuhan, kalau aku binasa ini Tuhan, apa sih kamu yang bisa tunjukkan kamu bisa menyelamatkan dirimu dosamu? Saya seringkali memberikan ilustrasi, 1000 kebaikanmu, 1 kamu jahat, 1000 1 jahat, 999 itu dosa semua di hadapan Tuhan. Nggak ada kebaikan manusia. Kenapa? Ukurannya bukan kamu kebaikannya, ukurannya Tuhan. Tuhan sempurna, kebaikannya sempurna. Terus saya tanya, selama kamu hidup ada nggak kebaikanmu sempurna? Nggak ada, saudara. Pak, itu orang baik, Pak, itu mencintai istrinya, anaknya. Terus saya tanya, iya, istrinya 7. Baik apanya? Karena baiknya menurut kamu, menurut pandangan, menurut moralitas. Tapi menurut Tuhan, baik itu sempurna, kudus, adil dan benar. Tidak bisa kamu melihat itu di hadapan Tuhan. Dan kamu kemudian mengatakan,
wah kepingin hidup seperti orang itu ya, punya istri banyak, bisa bagus seperti itu. Kamu gila. Kamu orang Kristen gila. Ukuranmu pada hal-hal seperti itu. Mata Tuhan yang kudus jauh melihat kepada hal seperti ini. Menjijikan, saudara. Kemarin ada satu orang ngomong dengan saya, Pak, itu bisa luar biasa loh Pak, istrinya 5 Pak. Kenapa istri 5? Wah Pak, dia bisa mengasihi istrinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur dia. Ngiliri semua istrinya. Senin ke sini, Selasa. Wah luar biasa Pak, dia bisa adil loh Pak. Adil gundulmu. Kamu belum tahu hati istrinya. Kamu belum tahu hati sakitnya mereka. Wah mereka kelihatan baik-baik. Saudara, kultur yang membuat mereka mati seperti itu. Ukuran apa yang kita pakai? Tuhan mengukur sesuatu dengan dirinya, dengan kebaikannya, dengan kebenarannya, dengan kekudusannya. Kamu mengukur dengan apa? Yeremia waktu meratapi itu dia tanya, Tuhan kenapa kamu menghancurkan saya, menghancurkan Israel? Kenapa Tuhan kamu pukul saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Habakuk juga sama, Daud juga sama, semua orang sama, apalagi Ayub. Dan juga kita. Kenapa saya bisa ditipu orang? Kenapa saya bisa ditinggalkan oleh papa saya? Kenapa istri saya bisa mati? Saudara, manusia itu penuh dengan suara seruan merana, saudara. Tapi dikatakan oleh Yeremia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan ayat 24, satu iman yang teguh sekali. Dia mengatakan apa? Satu kalimat yang sama dengan Yosua. Arti Yosua. Yosua itu artinya Yehosua. Keselamatan. Allah adalah keselamatanku dan bukan yang lain. Dan ini sama, Tuhan adalah warisanku. Inheritance. Saudara, luar biasa ini, saudara. Walaupun aku jatuh, hancur dalam puing, aku janda, aku merana, nggak punya apa-apa, aku sendiri, dan aku ditinggalkan semua orang, aku menangis, meraung-raung, aku punya Tuhan. Dan bangkitlah engkau. Dan di situ bangkit ya. Saudara, kita sering melihat kesaksian orang-orang di dalam kesengsaraan mereka. Dan kapan mereka bangkit? Dan dikatakan di sini, Tuhan adalah bagianku. Tuhan itu warisanku. Tuhan harta kesayanganku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap hanya padanya. Saudara, di antara kita semua, dari saya kecil sampai saya besar, dan saya umur sudah masuk 60 tahun dan kemudian akan menghadapi kematian. Saudara tahu jawaban Tuhan. Kenapa warisanku adalah Tuhan? Segala sesuatu kamu harus lepaskan. Istrimu, anakmu, harta bendamu, dan kamu harus meraih hanya Tuhan. Baru kamu selamat. Dan itulah inti hidup Kristen. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Segala sesuatu kamu akan tinggal, dan tidak ada yang sisa, semua lepas. Uang yang ada triliunan di bank nggak bisa kamu bawa ke surga. Istri yang cantik, yang kaya, suami yang ganteng, yang konglomerat, nggak bisa kamu bawa. Kamu harus membawa satu nama, warisanmu. Seperti Yeremia katakan dalam ratapan, Yesuslah harta kesayangan saya, Yesuslah keselamatan saya, Yesuslah warisan bagian saya selamanya. Baru kamu bisa menembus alam yang baru, hidup yang kekal. Surah ini seperti kalimat-kalimat impian. Karena kita semua belum mati, kita semua belum melewati alam yang terlihat, dan kita belum masuk alam yang kekal yang tidak terlihat, saudara. Tapi firman Tuhan sudah menjamin kita.
Kita bukan orang seperti dunia yang mencari-cari dunia ini dan kemudian mengejar, wah saya ingin begini, begitu, begini. Saya dulu kepingin, saya waktu ke Amerika, saya waktu berada di Amerika, dan kemudian ditawari gelar doktor semuanya. Dan saya pikir, saya bisa. Mau bisa, saya lakukan semua, saya ambil juga bisa, bahkan mau berapa doktor pun bisa. Kalau saya mau juga bisa. Masalahnya adalah, apakah itu Tuhan pimpin saya ke sana untuk mencari itu? Dan saya kemudian diskusi dengan profesor-profesor yang ada, termasuk Pak Yosef Tong. Dan dia mengatakan, hal-hal itu sampah semuanya. Wah, kenapa? Saudara, waktu saya ke kamarnya Pak Yosef Tong, itu ijazah PhD, itu digeletakkan berdebu. Saudara. Kalau kita punya ijazah, jangankan ijazah gitu ya, ijazah SD pun dipajang, betul nggak? Bangga kan? SD. SMP, SMA gitu kan, atau anak-anak kita yang dapat piala juara harapan pun dipajang kan, seneng nggak? Juara harapan yang juara 4 seneng dipajang, kenapa? Anak saya mencapai ini. Terus Pak Yosef saya tanya, Pak itu PhD Bapak ini sembarangan taruh, sampah itu. Pak, kalau orang kan dipajang PhD, orang tahu, oh ini PhD, doktor. Oh dari Amerika lagi, dari Calvin lagi, siapa yang nggak kenal? Dia ngomong apa? Sampai itu. Setelah lewat panjang lama baru saya ngerti, oh iya bener sampai itu. Terus kamu cari apa? Orang sekolah teologi ya, kepingin S1, nanti pingin S2, S3, S4, STLR. Terus apa yang terjadi? TLR kamu. Kenapa? Kamu lupa Tuhan. Bangsa Israel ingin melebihi daripada orang-orang ini, paling tidak Tuhan, kami bangsa yang bisa makan. Ya paling nggak ada roti lah. Ya Tuhan kasih roti. Roti kepingin. Kenapa? Masa roti terus, dagingnya nggak ada. Tuhan kasih daging. Kenapa seperti nuntut terus? Sampai semua kerajaan kota diberi Tuhan dan negara yang luar biasa. Saya tanya saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka melawan Tuhan. Engkau bukan Tuhan lagi. Engkau bukan raja kami. Kami ingin pilih raja. Mulai dari Saul menjadi raja, bangsa Israel punya bibit kehancuran kerajaan selama-lamanya. Dan Tuhan akan sempurnakan dengan raja yang baru, raja di atas raja-raja yang kekal, dan dibangun bukan dengan kemegahan, kemewahan, dan kekuatan militer, dengan kehinaan dan dosa-dosa yang ditaklukkan. Dan itulah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah dan apa kerajaan dunia? Kerajaan dunia mengagungkan dosa-dosa, kerajaan Allah menghancurkan dosa. Dan itulah bedanya. Kerajaan dunia seperti memberi Tuhan. Wah, kamu jadi raja, kami ingin jadi menterinya, kami ingin menjadi wakilnya, kami ingin di sebelah kamu, kiri kanan, gimana? Kamu kalau ingin seperti itu, kamu bisa minum cawan. Cawan apa? Penderitaan. Dan yang bisa memberikan tempat kiri dan kanan bukan aku, Bapakku. Semua diam. Ini kerajaan apa yang dibangun ini ya? Maka murid-muridnya waktu melihat Tuhan Yesus disalibkan, saudara, dalam konsep mereka tentang raja, nggak ada raja kayak gini. Saudara perhatiin, kenapa Tuhan Yesus membangun kerajaan dimulai dengan kehancuran seperti itu, kehancuran dosa, dan mematikan dosa, melumpuhkan dosa, dan mau dikalahkan, karena kamu tidak akan bisa membangun kerajaan kalau mau hidup dosamu ada di dalam, dan kerajaan pemerintah, presiden-presiden semua, sama semua dalam keterpurukan, dan tidak ada, kita lihat, semua negara di dunia ini, tidak ada negara yang sempurna, kecuali negara di atas segala negara, negara di atas segala angin, yaitu negara Kristus. Yang dibangun dengan keadilannya, dibangun dengan penderitaannya, dibangun dengan dosa dikalahkan, dibangun dengan maut dikalahkan. Kamu tidak akan bisa mendirikan kerajaan itu. Dan inilah warisan kita. Warisan kita, saudara. Kita lihat ayat yang 48 ya, sebagai penutup dan
Tatapan pasal kelima nanti ya. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku, putri Zion, putri Yerusalem. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjiri di atas kepalaku, kusangka aku mati. Saudara bayangkan, saudara, dimasukkan lubang yang penuh dengan air yang mau tenggelamkan dia, dan dilempari dia. Bangsa Israel yang dicintai Tuhan melawan nabinya, saudara, membinasakan nabinya. Dan saya siap seperti Yeremia. Dan kita semua hamba Tuhan, khususnya para pemberita firman Tuhan, siap hidup seperti nabi-nabi dan seperti Kristus. Dilawan dunia ini, bahkan dilawan oleh gereja. Tapi kita katakan, kasih setia Tuhan lebih dari hidup ini. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap keluh kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau yang telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan. Segala rancangan mereka terhadap aku, dan seterusnya. Kita lihat pasal 5 yang terakhir. Paling bawah. Ayat 19. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Kasih setiamu tiada pernah berhenti, tiada putus-putus dan selalu baru, dan menyekar kami tiap pagi. Saudara, ini sukacita yang luar biasa. Di dalam segala kondisi apapun, dalam keterpurukan, keruntuhan apapun, saudara, kita semua akan mengalami hidup fase-fase kehidupan, dan di dalam semua orang tidak akan bisa menolong kamu. Istri, suami, papa, mamamu nggak bisa tolong kamu. Dan pada saat fase seperti itulah, kamu akan membutuhkan siapakah yang menjadi andalan hidupmu. Maka didiklah anak-anak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dan mendengarkan firman Tuhan dengan setia, karena disitulah warisan itu akan berjalan dan menjamin mereka. Ya, mari kita berdoa, kita bawa sukacita ini dalam kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Bapa, karena ada satu janji yang Engkau jaminkan kepada kami. Bahkan janji itu bukan janji biasa. Janji itu adalah janji Engkau meteraikan dengan satu kesempurnaan karya darah Kristus, kematian dan kebangkitannya. Maka begitu kami percaya karena kuasa anugerah-Mu Tuhan, kami bisa melihat, mendengar, dan memiliki Kristus. Itu adalah sesuatu yang tidak layak kami miliki. Tetapi pada saat kami menerima ini semuanya, maka ada satu sukacita yang kekal mengalir dalam hati kami seperti pohon kehidupan itu, yang tiada berhenti memuaskan hati kami. Tuhan, kami tidak mau menjadi hidup kami seperti janda menangis tererang-erang, meraung-raung karena dosa kami. Tetapi kami ingin menjadi ratu yang bersama dengan Tuhan, yang penuh dengan penyertaan Tuhan, yang tidak pernah goyah iman kami di dalam segala angin zaman yang terjadi dan segala pergumulan apapun yang terjadi. Kami selalu mendengar suara Tuhan dalam suara kemarahan sampai kelembutan memanggil kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamin kami. Seperti Yeremia menuliskan ratapan ini, pada intinya adalah, Tuhan, Engkaulah warisanku. Tuhan, Engkaulah harta kesayanganku.
Engkau adalah andalanku, Engkau segala-galanya bagiku. Tuhan, jadikan segala sesuatu yang kami lihat menjadi fana dibandingkan dengan Engkau. Betapa indahnya bersama dengan Engkau di rumah Tuhan. Dan melebihi dengan benda apapun, siapapun, kesenangan apapun, jika kami bersama dengan Engkau selamanya. Sungguh itulah satu sukacita yang tidak akan terambil dalam hidup kami selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.